Maka kalau ada kitab yang diklaim kitab suci tapi melarang orang nikah, melarang orang kawin, waduh, ini kitab udah kitab gila namanya. Kenapa? Berarti sudah menabrak fitrah kemanusiaan. Apalagi yang dilarang nikah, ustad, berhenti gue jadi ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli bijahi sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz dan asatidzah, para habaib, para tokoh dan sepuh masyarakat, khusus guru kita tuan rumah Sahibul Bait Abdahillallah Bapak Ustadz Najibur Rahman, Ustadz yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Syukur alhamdulillah ini malam sama-sama kita bisa berkumpul di sini, walaupun perut masih rada begak, dengkul masih rada pada sakit habis tarawih. Tapi alhamdulillah ini malam setelah kita melewati semalam malam Jumat yang begitu luar biasa, di mana dikatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, di mana akhir bulan Jumat di bulan Ramadan, akhir hari Jumat di bulan Ramadan jatuhnya di tanggal ganjil, itu biasanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan kayak kita didatengin bulan, bukan, tapi Lailatul Qadar itu di mana semua rumahnya kaum muslimin didatangi oleh malaikat Jibril, diucapkan salam. Tergantung bagaimana isi rumahnya. Kalau isi rumahnya cuma nonton TV doang, yang nggak disalamin, nggak jawab salam. Kalau dia yang zikir, baca Quran, rajin, tekun apa semua dalam keadaan tidak maksiat, apalagi nggak lagi kelonan sama bininya misalnya, itu insya Allah dia dapat. Bagaimana cirinya? Air matanya selalu mengalir dan berbuat baik, terus ingin ibadah, takut kepada Allah, ingat kepada dosanya, lalu kemudian dia banyak berzikir kepada Allah, tidak pernah berhenti, dan seakan-akan malam begitu cepat sampai siang pun begitu cepat, dia tidak pernah merasakan apa yang namanya ribuan zikir. Terus dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kayak orang di rumah makan didatangi hidangan, bukan. Memang kita Nabi Musa, Maidah turun ya kak, manna wasalwa, bukan. Jadi orang Lailatul Qadar tuh berubah. Yang tadinya malas ibadah jadi tekun ibadah. Yang tadinya cekakakan, ngakak, nggak pugu-pugu, lupa sama dosanya, diingat sama dosanya. Tengah malam dia sujud nangis minta ampun. Yang tadinya dia lupa sama mati, dia ingat mati. Itu Lailatul Qadar. Nah, menurut Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghathul Albad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu jatuhnya kalau tahun ini semalam, di mana hari Jumat akhir percis tanggal ganjil. Itu untung kita yang dapat. Insya Allah kalau terus kita pelihara, jaga zikiran kita, jaga baca Quran kita, jaga akhlak kita, jaga mulut kita, jaga anggota badan kita, insya Allah kita bakal dimudahkan semua urusan kita. Dan doa yang kita panjatkan semalam di tengah-tengah malam kita munajat kepada Allah, itu bakal dikabulkan oleh Allah. Itu udah banyak yang membuktikan. Tukang es nggak ujuk-ujuk tahu-tahu berangkat haji, nggak punya duit. Orang nggak punya urusan, bayangan kagak, ngimpi gua kagak, tahu-tahu ujuk-ujuk ada orang keder. Ada orang keder nawarin tanah, ujuk-ujuk dia pulang ada lagi yang keder lagi mau nyari tanah, pas banget harganya, pas gitu. Akhirnya ngobek kagak pakai capek, di bangku diri kagak pakai bergeser. Nah itu apa?
yang begitu sampai dapat miliaran, ratusan, banyak teman-teman saya mengalami itu. Makanya Lailatul Qadar bukan dijaga pada malam 10 akhir doang, tapi dari pertama. Ini kagak baru tanggal 10, 20, 21, 22, wah tekun-tekun batu kayak kutu masjid. Apa nyari bukaan biar gratis gitu ya. Ini kita terusin nih ngaji kita kemarin udah kita bahas wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang maha hakim, penuh dengan hikmah. Banyak nih Al-Hakim mananya. Kemarin udah kita bahas tuh bagaimana pengertian Quran, apa kriteria Quran, kenapa Quran seperti itu, kan begitu. Yang paling penting buat kita memandang Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, berarti kalam. Buat kita yang udah bertakwa, buat kita yang udah beriman, jangan pernah juga kita selalu memandang Al-Quran sebagai kitabullah saja, tetapi kita pandang sebagai kalamullah, karena orientasi daripada kitabullah hanya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi kalau kita pandangnya sebagai kalamullah, maka kita akan merujuk kepada obsesi kita adalah hudal lil muttaqin. Oleh karena seperti itu, maka di Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, bukan munadzafun. An-nadzafatu minal, itu bukan hadis, tapi itu adalah maqalah ulama. Yang asli hadisnya adalah at-tahur satrul iman. Orang kita ngeropek-ngeropek betul, dikoprek aja udah kayak motor king. Dikoprek-koprek, jadi an-nadzafatu minal adanya cuma di Indonesia doang. Di luar mah kagak ada an-nadzafatu. Gue cari sampai butak, gue cari kagak ketemu tulisan an-nadzafatu minal iman. Di toilet kayak enggak, di parkiran kayak enggak, yang ada at-tahur satrul iman. Itu hadisnya aslinya. Nah, karena orang kita rada bebel, ambek mah gede, tapi pengen bisa begitu, akhirnya diganti sama ulama dengan bahasa maqalah an-nadzafatu minal iman. Makanya di dalam kata-kata la yamassuhu illal tidak munaz, mana bedanya? Kalau al-mutahharun berarti suci lahir dan batinnya, walaupun tampang kucil, dekil, jelek banget, berebek banget, tapi kalau hatinya bening, mutahharun, paham? Suci daripada hadas, bajunya mas robek, bajunya dekil, kumal, udah lama itu baju, tapi suci daripada najis, mutahharun. Makanya kalau kita pegang Quran itu kan ada baca tuh ya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak munadzafun. Itu orientasinya sebagai hudal lil muttaqin. Intinya kita baca Quran, kita ingat, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar mencari rujukan boleh apa kagak, bukan hanya sekedar mencari dalil, gue mau kawin lagi nih, pangkihu ma taubalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, cuman begitu doang. Bukan, tapi yang dimaksud di situ adalah bagaimana kita bisa meningkatkan takwa kita dengan membaca Al-Quran. Makanya pandanglah Al-Quran bukan cuma sekedar kitabullah, tapi kalamullah. Nanti kita tahu dari masalah perbedaan kata. Sama munadzafun itu artinya bersih. Jangan kau pegang Quran kalau illal munadzafun itu berarti kecuali engkau bersih. Ya pakai sabun baik, sekedar bersih mah bisa. Betul gak? Dijilat anjing, kita usap pakai rinso, bersih gak tuh? Bersih. Tapi belum tentu, belum bisa mutahharun. Tetap dia harus 7 basuhan, betul kan? Nah, nggak bisa anjing diusap dengan rinso, diusap dengan Backlin, diusap dengan Detol, biar kumannya hilang, tetap aja masih punya najis. Itu munadzafun dengan mutahharun, bedanya di situ. Nah terus kemarin kita bahas bahwa turunnya Al-Quran itu apa? Munajjiman, berangsur-angsur. Kalau kata Ustadz Najib, astrolog. Secara berangsur laisa jumlatan wahidatan, tidak segeblekan. Dari mana berangsur-angsurnya? Dari sama'id dunia. Kalau asalnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza, ke sama'id dunia, itu segeblekan, langsung tidak berangsur-angsur.
angsur. Sama dunia tuh apa? Sama dunia tuh langit yang kalau kita tatap ke atas tuh kelihatan, itu sama dunia. Tadi ada khotib ngomong bilang sama iwad dunia, begitu kata dia. Khotib geblek nggak ngaji gitu. Tadi dia bilang lauhul mahfuz turun sekebregan ke Baitul Izz, habis Baitul Izz turun ke sama'id dunia, langit-langit yang dilihat dari tuh yang kita lihat ke atas tuh. Nah, di situ yang kalau ada di film ini tuh Gatot Kaca lagi berterbang gitu kan. Nah itu. Jadi itu langsung kalau dari sana. Terus turun dari Baitul Sama'id dunia, turun ke Nabi Muhammad berangsur-angsur sesuai kondisi dan keadaannya. Oleh karenanya asbab nuzulnya berbeda-beda, materi yang disampaikannya redaksinya pun berbeda-beda. Kenapa? Karena kadang-kadang satu ketika Quran itu menjadi jawab daripada beberapa pertanyaan yang sampai kepada Rasul. Ada lagi yang libayani ahkami ba'dil ahdath wal munasabat. Ada lagi yang mengisahkan kisah-kisah, cerita-cerita para nabi-nabi sebelumnya. Ada lagi yang mengisahkan tentang laut yang menyatu, yang satu sebelahnya air tawar, yang satu sebelahnya air yang paling asin. Di situ diceritakan dalam Al-Quran, padahal Nabi tidak hidup di pesisir laut, tapi dikisahkan oleh Al-Quran. Nabi tahu dari mana? Dari Allah. Lalu kemudian ada lagi menjadi ijabah anil masail, bisa menjadi jawaban daripada masail. Intinya ilajan wajibatin syafiyah, itu yang namanya Al-Quran bisa menjadi jawab daripada permasalahan yang ada, sekaligus menjadi obat penyembuh daripada keresahan dan sakit yang diderita pada saat itu. Orang lagi galau, baca Quran. Orang lagi pusing, baca Quran. Kawin ketahuan lagi, bacain Quran. Begitu kan? Liqadaya ruhiyah, termasuk menjadi jawab dari permasalahan batiniah spiritual. Stres, bingung, tapi nggak ada yang dibingungin, puyeng, tiba-tiba puyeng, nggak ada yang dipuyengin. Itu biasanya anak-anak ABG itu yang begitu. Itu biasanya muslimat rasa patayat. Ada lagi aqdiyah yang sifatnya apa? Doktrinal. Ini doktrin ini seperti apa? Seperti yang sifat-sifatnya tauhid, prinsip. Itu kadang-kadang jadi jawaban itu. Semuanya ada, termasuk iqtisadiyah, akhlakiyah, etika, termasuk ijtimaiyah, sosial, kemasyarakatan, termasuk siasiyah. Siasah itu apa? Politik kalau bahasa kita. Tapi sebetulnya di dalam Islam nggak dikenal politik, yang ada adalah yang maknanya lebih tepat adalah strategi. Perang pakai siasah, kita berdakwah pakai siasah, kita bisnis pakai siasah. Bisnis nggak pakai siasah, lagu-lagunya bangkrut, betul-betul. Main bangun baik, tanah kosong dibangun, ini kosong bangun, kagak ada perhitungannya. Akhirnya begitu udah jadi semuanya, kagak ada yang beli, rubut rumah, jadi empanan codot kan gitu ya. Semuanya pakai sias, terukur dan terarah. Itulah maksud daripada sias. Kalau politik beda lagi, tulisannya fau, fa, wau, ya, lam, ta, kap. Itu kalau tulisan pegon, fa, wau, ya, lam, ta, kap. Itu kalau di bahasa Arabin, kalau kita irob, fawailituka, gua bohongin lo, begitu. Gua tipu lo, gua celakain lo, gua cublekin lo, gua dorong lo, gua sungsepin lo. Tuh tukang politik. Nggak benar, lo tipu mulu kan. Belum jadi mau ngomong gak manis. Alah gula merah, bener. Sirup marjan kalah. Wah begitu udah jadi, batang hidungnya kepada nomor tuh. Ternyata. Jadi di dalam Islam nggak dikenal politik, yang dikenal adalah siasa itu terukur dan terarah, tidak ngawur, perhitungannya mateng. Mau bisnis siasanya begini, aturan main ada, semua diatur. Mau sembahyang kudu begini, kiblatnya kudu ngepas begini, jangan asal madep ngulon. Madep ngulon mah gampang, ngulon bisa ke kanan dikit, ngulon bisa ke kiri dikit, ngulon bisa lempeng banget ngulon. Nah ini kiblat di mana adanya?
Itu hati-hati, banyak orang seradak suduk ngadat mulan yang penting iya mati. Jadi kita kudu hati-hati, kudu benar-benar lalu dibahas kemarin masalah titik, masalah apa segala macam dikasih. Apa itu? Itu adalah merupakan bukti bahwa umat Islam berkontribusi terhadap peradaban dunia. Wah, keren nih ya kan? Pokoknya orang Pasir Putih walaupun kata dia makan cecek ngomong-ngomongnya yang keren-keren banget udah. Jadi besok ustadz-ustadz yang rada belagu-belagu rada keder masuk Pasir Putih gitu ya. Biar pada cerdas, biar pada pintar. Jadi dititikin dari belum ada titik itu tulisan Arab. Belum apa kata klaim orang HTI itu katanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang ada tulisan hitam bendera hitam dibilang bendera Islam. Padahal saat itu tulisan belum ada tulisan yang seperti itu di zaman Nabi. Betul kan? Yang ada nusaku belum ada titiknya, belum ada geriginya itu sin. Belum ada bengkoknya itu jim ha. Belum ada sod, belum ada bundernya itu sod. Betul kan? Ain ghain belum mancung itu ain ghain begitu. Lalu kemudian dirubah oleh semua para ulama, dibikin terobosan-terobosan baru. Inilah bukti kontribusi umat Islam terhadap peradaban dunia. Itu baru titik, paham? Satu ayat, satu huruf daripada Al-Quran bisa merubah peradaban dunia dari dulu sampai sekarang sudah 15 abad, 1500 abad semua. Coba bayangin, hebatnya umat Islam. Kalau dia mau berpikir, insya Allah. Apakah cuma titik? Harokat dia bikin, betul gak? Tajwid, hukum baca dia bikin jadi indah, betul-betul. Oh, apakah cuma menyangkut huruf Quran? Tidak. Contohnya ada yang namanya Jabir bin Hayyan al-Azdi yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Ini murid daripada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu siapa? Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu daripada Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya murid yang namanya Jabir bin Hayyan al-Ajdi. Ini dia menemukan instrumen matematik. Oh, Jabir namanya, Jabir bin Hayyan al-Ajdi. Dari zaman dulu, zaman masih primitif sampai zaman digital sekarang ini, mau diakuin atau tidak, walaupun kenyataannya Al-Jabar sudah tidak dipakai lagi oleh konsep-konsep teknologi maju kekinian, tetap berangkatnya orang bisa ngitung, berangkatnya huruf atuk dari 0 sampai 9 sampai jumlahnya miliaran, dikali, dibagi, didoma apa segala macam, itu adalah berangkat dari kontribusi Jabir bin Hayyan al-Ajdi. Intinya umat yang nemuin matematik umat Islam. Makanya orang kita lebah matematik nilainya nggak ada yang bagus. Ya santri ya, goblok. Tapi aki-aki bawa meteran tahu jumlah kali berapa sekian ribu. Obyekan bos sekian, begitu tahu dia. Coba tadi tukang ngabit loh. Tukang ngobit nggak bawa buku, nggak pernah ngitung bang, nggak ngeluarin kalkulator. Ini 1000 meter kali 1000 meter, gua jual 100.000, jatah gua sekian, berarti gua sekian. Begitu. Ada yang belum gol udah nawar mobil. Pintar aki-aki daripada anak sekolahan. Anak sekolahan matematik jeblok semua. Apalagi tampang-tampang begini, ya kenal duit pak kenal. Tapi kira suruh ngitung pembagian, rumus kali rumus, oh, pusing udah. Nah itu nyata, berarti itu termasuk gambaran buat kita bahwa kita nggak usah minder. Orang Pasir Putih harus bisa matematik. Orang Pasir Putih kenapa harus pede? Umat Islam yang menemukan matematik, umat Islam yang membangun peradaban. Lalu kemudian ada lagi Muhammad Abu Bakar Ar-Razi. Ini pertama kali dokter yang mendiagnosa hisbah. Apa itu hisbah? Penyakit cacar. Penyakit cacar dulu udah booming kayak sekarang corona. Dia yang menemukan, diterobos. Siapa itu? Imam Muhammad Abu Bakar Ar-Razi. Catat besok lagi ulangan gue tanya. Bener. Tuh penyakit cacar. Di mana? Di kitabnya Al-Hawi. Nama kitabnya Al-Hawi. Ada lagi Al-Idrisi. Ada lagi Al-Idrisi. Ini siapa nih Al-Idrisi?
Ini pertama kali orang Islam yang menemukan peta bumi. Peta bumi, belum ada apa-apa, belum ada Google, belum ada satelit, dia udah bisa menemukan gambar peta bumi, walaupun belum sesempurna sekarang. Ini semuanya kontribusi umat Islam. Kita umat Islam kudu paham, orang yang bisa kontribusi tentang itu orang yang rajin baca Al-Qur'an. Enggak kuliah dia, enggak dia ke Amerika, tapi dia renungin Al-Quran, ilmunya banyak. Dia renungin kalimat-kalimat Al-Quran, luar biasa. Terus ada lagi yang namanya penemu kompas. Nih penemu kompas. Penemu kompas. Tuh kompas sekarang apa namanya? Navigasi. Tuh kalau di mobil-mobil kan ada navigasi tuh. Di mobil, di pesawat, di kapal laut tuh ada navigasinya. Kalau nggak pakai navigasi keder dia. Nah, itu yang nemuin siapa tuh? Orang Islam juga. Namanya siapa? Ahmad bin Majid. Oh, sampai-sampai ada seorang pelancong dari Portugis yang namanya Vasco da Gama. Ketika masuk Selat India, Vasco da Gama ini orang Portugis, pelancong, sempet keder, tersesat. Akhirnya dia menemukan navigasi karangan si Ahmad bin Majid. Itu dia tidak keder lagi dan dia mengakui luar biasa orang Islam. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Nih hebatnya. Makanya orang-orang dulu luar biasa. Ada lagi kalau mau bicara musik, ada the big musisi. Itu namanya Arabi, Abu Nasr Al-Farabi. Ini penemu organ. Jadi ini penemu organ luar biasa, imam, seorang psikolog, seorang ahli fikih, seorang ahli Quran, seorang ahli hadis, seorang alamah tasawufnya luar biasa. Ini namanya Abu Nasr Al-Farabi. Beliau menemukan alat musik namanya organ. Kalau dulu dipanggil konun. Konun tuh yang kalau gitarnya begitu tuh dia apa ditaruh di sini tuh, diketik-ketik. Bukan begitu tuh. Apa namanya senarnya manjang begitu. Dulu cuma satu. Ini Al-Farabi menemukan itu luar biasa. Sampai-sampai raja-raja dulu dikerjain sama dia. Kalau dia lagi nyanyi, lagam-lagamnya bahasanya, lagu-lagunya lucu-lucu, semua orang tawa. Hampir ikut tawa. Lalu kemudian suruh istirahat, dia nyanyi lagi yang sedih-sedih. Semua dari ujung sampai ujung nangis. Akhirnya dia kagak boleh berhenti, terus aja dia kesel. Dia bawain lagu sampai orang semua ketiduran. Habis ketiduran dia pulang kagak permisi lagi. Itu luar biasa, namanya Al-Farabi. Ini kita harus tahu. Harus tahu, apalagi ustadz, anak pengajian, jangan anti musik. Baru jadi ustadz langgar doyong aja udah anti musik. Jangan musuhin orang main gitar, nggak boleh. Bisa jadi didapat hidayah daripada dia nyanyi ya Rabbi bil Mustafa, ketemu notnya enak. Akhirnya dia dapat hidayah daripada Allah. Dulu ada Habib Segap bin Habib Abu Bakar bin Muhammad Gersik. Itu dilarang sama abahnya, nggak boleh main mutrik tuh, gambus, dilarang, ada diumpetin sama abahnya, suruh taruh, nggak boleh lu ngaji. Akhirnya tengah malam itu gitar dalam lemari bunyi sendiri. Akhirnya di situ abahnya sadar bahwa anaknya bukan sembarangan main gitar, itu adalah wali min auliyaillah, dikasih lagi bebas. Sampai sekarang anak cucunya sering main ke rumah saya. Itu diantaranya Habib Hadi Segap. Itu luar biasa. Anaknya masih ada Habib Bagir, anaknya masih ada dulu Habib Abdul Gambus. Itu luar biasa. Orang-orang kita jangan suka musuhin orang lagi main musik, biarin dia main gitar. Mudah-mudahan nanti dia gembira di akhirat. Begitu dong. Ada orang lagi tawa, dulu ada wali, begitu melihat perempuan pada tawa-tawa sama laki, dia nggak sumpahin, enggak, tapi dia doain mudah-mudahan Allah bahagiakan engkau di alam akhirat nanti sebagaimana kau sekarang bahagia di dunia ini. Akhirnya dapat hidayah karena wali yang doain, dapat hidayah, taubat semua itu orang. Habis taubat dia ngaji, dia ibadah, masuk ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu. Nasib orang nggak ada yang tahu. Kalau emang nasib jadi benar masuk surga gara-gara sorban, besok gue borong sorban setengah bang. Kalau gara-gara pici begini jadi benar, besok gue pakai pici yang rapi, berarti gue piring-piringin sengaja. Karena ini nggak jaminan orang menjadi paham. Intinya hati, la yamassuhu illal mutahharun. Nih kemari kalau mutahharun kemari ke hati kita, ke akhlak kita, ke kata-kata
kita jangan kasar. Walaupun kita tua ngaji, udah doyan ngaji, jangan kasar sama orang. Jangan asal jeplak punya mulut, jangan asal jeplak punya bacot, jangan asal mandang yang sinis-sinis. Nanti kita mati bakal disinisin, bakal dijeplakin sama malaikat sabannya. Mau? Segitu aja kan. Makanya alhamdulillah Pasir Putih sekarang sudah berubah. Bagus, mudah-mudahan timbul generasi-generasi yang alim sejatinya alim, yang abid ahli ibadah sejatinya ahli ibadah, yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar setan ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasul, tapi mata tetap jalan kepada orang lain, judes kepada orang lain. Bahaya. Hati-hati, itu das. Kalau kita banyak dengar kalau teman menyangkut kitab, semua agama kan punya kitab, betul kan? Semua agama punya kitab nggak? Punya. Bahkan dia mengklaim kitab suci agama saya, gitu kan? Nah ini kita perlu tahu nih, sebetulnya kriteria kitab suci itu apa sih? Hah? Tom, diam mulu, ngomong mulu, gue bagi duit lu. Diam, gue bagi duit. Semua agama mengklaim kitabnya adalah kitab suci. Sekarang kita lihat kaum Yahudi punya kitab namanya kitab apa? Taurat. Kaum Nasrani punya kitab namanya kitab Injil. Ada lagi agama Buddha namanya kitab Buddha apaan? Tripitaka. Kitab agama Buddha namanya kitab Tripitaka. Ada lagi agama Hindu di negara kita, nama kitabnya Weda. Nama kitabnya Weda. Ada lagi agama Majusi, nama kitabnya apa? Zen Avesta. Ini mahal nih. Zen Avesta. Ada lagi di negara kita yang disahkan belum lama ini adalah agama Konghucu, betul kan? Agama Konghucu punya kitab namanya Tao Te Ching. Nama kitabnya namanya Tao Te Ching. Nah, ada lagi agama kebatinan, karuhunan, kejawen, ada kan? Ada. Yang namanya karuhunan daerah Pasundan, Karawitan, betul kan? Ada lagi agama kejawen di Jawa, ada sembayang agak cuma ingat bener kayak begini. Ya kata udah sembayang. Agak pakai repot, nggak ngambil wudhu lagi, nggak mandi lagi, pakai baju lagi, begini aja. Kalau udah masuk waktu, nah itu agamanya apa tuh? Agamanya agama kebatinan. Kitabnya apa namanya? Serat Centani. Namanya Serat Centani Hidayat Jati Darmo Gandul. Nah, namanya itu serem banget, Darmo Gandul, gandul kita clear ya. Semua boleh-boleh saja mengaku sebagai kitab suci. Semua mengaku kitab suci. Semua mengaku kitab suci. Nah kita umat Islam punya kitab Al-Quran. Ayo kita buktikan mana sucinya. Nah pertama kitab kita suci ini dobitnya nih. Dobit apa tuh dobit? Batasan orang mengatakan kitabnya kitab suci. Monggo saja asal tidak kurang melampaui daripada 3 ketentuan ini. Yang pertama, kitab bisa dikatakan kitab suci. Dengerin neng. Pertama, dikatakan kitab itu kitab suci. Monggo silakan mau ngaku kitabnya kitab suci silakan. Tapi yang pertama harus memenuhi syarat. Dia itu kitab harus bersih daripada intervensi dan investasi manusia biasa. Harus bersih daripada pesanan manusia. Harus bersih daripada intervensi tekanan dari orang, dari pendukung, dari pengikutnya, dan harus bersih daripada investasi. Gampangannya bagaimana nih? Gampang. Pak, kita kan orang laki, betul ya? Orang laki itu kan pasti butuh perempuan, betul gak? Betul gak? Kalau orang laki butuh perempuan berarti kan butuh kawin. Nah nggak ada intervensi tuh. Berarti kalau orang laki butuh perempuan berarti agama di situ
harus mengatur bagaimana adanya perkawinan. Tidak boleh intervensi. Nanti si anu pesen, kalau saya yang ini aja, Z ketemu Z, oh nggak bisa. Karena jodoh urusan Allah. Maka dari itu manusia, dari bukti tidak adanya intervensi dan tidak adanya investasi manusia terhadap Al-Quran, terhadap kitab suci, maka otomatis kitabnya tidak bisa diduplikasikan, tidak bisa ditiru, tidak bisa dibikin oleh umatnya. Kalau masih ada yang mampu nandingin, kalau masih ada yang mampu bikin kitab tandingan, walaupun itu indah banget, maka itu bukan kitab suci. Tapi Pak, keren isinya. Iya, tapi itu bisa dikategorikan kitab filosofi atau filsafat, tidak bisa dikatakan kitab suci. Nih, tuh pahamin tuh. Jadi nggak bisa dibikin oleh manusia, murni dari dari Tuhannya masing-masing. Kalau dia sudah campur tangan urusan Tuhan, berarti kitab itu bukan suci lagi. Paham tuh? Makanya Quran murni daripada Allah. Lafadznya, semua isinya, redaksinya, kalimatnya, susunannya, semua dari Allah. Dan Allah tantang kepada manusia, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih fakum syuhada'akum in kuntum shodiqin. Disuruh kalau lu ragu sama Al-Qurannya, kitab suci yang gua turunin sama Nabi Muhammad, lalu panggil ada gerombolan lu, suruh bikin yang sama sama Al-Quran. Kalau emang lu bener-bener orang yang bener, orang yang paling tepat untuk diikuti, buktikan dulu, tandingin, bikin 10 ayat saja daripada Al-Quran. Wakum syuhada'akum, undang profesor-profesor lu, undang intelektual lu untuk berembuk bareng-bareng, nandingin 10 ayat saja, ayat daripada Al-Quran. Nggak bisa, karena Al-Quran ini bukti kitab suci. Itu maka tidak bisa ada intervensi manusia, tidak ada investasi manusia, tidak ada campur tangan umat manusia, murni semuanya daripada Allah. Ini tauhid nih, kita iman wajib kepada kitab Allah. Hati-hati nih, jangan cuma dengerin doang, tapi ini adalah kudu kita tanamkan dalam hati kita, nanti akan mempengaruhi kepada keimanan dan keislaman kita. Kelak kalau kita mati, ngarepnya mati dalam keadaan husnul khotimah, tauhidnya kudu benar. Paham tuh? Nanti saya tanya. Yang kedua, kita boleh saja mengakui atau diakui kitab suci sepanjang kitab itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Karena adanya kitab agama, adalah untuk mengatur manusia. Lalu kemudian setiap agama punya kitab menjadi tuntunan untuk pengikutnya. Dan pengikutnya bukan jin, bukan demit, bukan setan, bukan binatang. Maka Quran atau kitab agama apapun bisa dikatakan kitab suci sepanjang kitab itu tidak bertabrakan dengan fitrah manusia. Tadi tidak ada intervensi dan investasi. Buktinya kalau kitab yang agama lain udah diganti-ganti, rubah perjanjian lama ganti perjanjian baru, begitu kan? Rubah Bible, rubah apa, itu berarti bukan kitab suci. Paham tuh? Yang murni kitab suci adalah Al-Quran. Satu. Yang kedua, tidak boleh nabrak fitrah manusia, karena kitab diturunkan sebagai panduan daripada agama, dan orang yang beragama adalah manusia, bukan binatang, bukan setan. Maka tidak boleh kitab suci bertabrakan dengan fitrah manusia. Paham? Kalau sudah bertabrakan dengan fitrah manusia, maka tidak bisa lagi dikatakan kitab suci. Ini wal Quranul Hakim, baru wal Quran doang ini. Kalau gue sampein 6 lembar, yang penting paham itu. Berarti tidak menabrak fitrah manusia. Contohnya kayak tadi, kita orang laki, butuh orang
perempuan butuh pasangan orang perempuan, butuh orang pasangan orang laki, maka diatur, tidak dilarang. Maka kalau ada kitab yang diklaim kitab suci tapi melarang orang nikah, melarang orang kawin, waduh, ini kitab udah kitab gila namanya. Kenapa? Berarti sudah menabrak fitrah kemanusiaan. Apalagi yang dilarang nikah ustad, berhenti gue jadi ustad, repot, bener kan? Jadi ini kita harus jangan sampai kita salah paham. Al-Quran tidak pernah bertabrakan dengan fitrah kemanusiaan. Al-Quran tidak bisa diintervensi oleh wali kutub sekalipun. Al-Quran tidak ada investasi manusia dari detik ayatnya, harokat hatta isinya. Dan Al-Quran tidak menabrak fitrah manusia. Maka Al-Quran layak dikatakan sebagai kitab suci. Yang lain melarang nikah. Siapa sih itu nengok aja? Nah, ada orang kayaknya lewat. Jadi semuanya yang namanya Al-Quran tidak pernah menabrak fitrah manusia. Manusia kudu kawin, manusia kudu nyari duit, manusia kudu makan, manusia kudu tidur, ya kan? Manusia semuanya kudu berkendara, manusia kudu punya hubungan yang baik kepada manusia yang lain, manusia kudu kenal dengan manusia yang di luar sana, manusia banyak sekali. Maka fitrah kemanusiaan didukung oleh adanya kitab suci. Paham? Tuh, dua. Lalu kemudian manusia perlu makan, contohnya. Maka kalau ada kitab suci yang melarang makan puasa dari pagi sampai pagi, ini sekali lagi kitab daglong, kitab sedeng. Kalau kita makan puasa kadang-kadang dari pagi bangun bukannya johor, gitu ya. Orang sini banyak begitu. Kadang-kadang sahurnya pakai sayur asem sama ikan teri. Begitu jam 10 masuk warung pangsit. Jam 2 masuk angin, dikerokin, keluar mie. Nanti tanya sama bininya, bang semalam kita sahur perasaan pakai ikan teri sama sayur asem. Nah ini kan jadi mie, itu namanya bulan barokah, kata gitu. Sayur asem bisa jadi mie, begitu.